Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah mata kuliah Manajemen Pranata Keagamaan yang berjudul Pranata, Wakaf, Wasiat dan Hibah oleh dosen pengampu Ustadz Andi Zulfikar Darussalam MSI. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu yang pertama saya sendiri atas nama Rindiani dengan NIM 30300119062. Yang kedua atas nama Muhammad Ardifatnur Nur dengan NIM 30300119088. Yang ketiga atas nama Teddy Adrianus dengan NIM 30300119055. Dan yang keempat atas nama Ahmad dengan NIM 30300119057. Langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu pengertian wakaf. Secara etimologi, wakaf berasal dari kata waqafa yang berarti habasa. Dalam kamus lisan Al-A'rab, kalimat habasahu berarti dia telah menahannya. Menurut Qahaf, kata habs dan waqf merupakan dua kata yang paling banyak digunakan ahli fikih untuk menyebut kata wakaf. Qahaf menyimpulkan bahwa secara etimologis kata wakf dan habs berarti menahan sesuatu dari konsumsi dan melarang seluruh manfaat atau keuntungan dari selain pihak yang menjadi sasaran wakaf. Wakaf adalah suatu ibadah dengan cara menjadikan suatu benda miliknya yang kekal zatnya menjadi tetap untuk selamanya, diambil manfaatnya bagi kepentingan kebaikan atau kepentingan umat manusia. Wakaf juga memiliki arti perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Dan benda wakaf adalah segala benda baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Baik, bagian yang kedua, pengertian hibah. Secara etimologis, kata hibah merupakan bentuk masdar dari kata wahabah yang berarti pemberian. Dalam fiqh al-sunnah, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa kata hibah berasal dari hubub ar-rih yang berarti berlalunya angin. Selanjutnya, Sabiq mengatakan bahwa hibah merupakan pemberian secara sukarela dan memberikan kelebihan kepada orang lain, baik berupa harta maupun lainnya. Sedangkan dalam istilah fiqih, hibah berarti akad yang berisi pemindahan hak milik seseorang terhadap hartanya kepada orang lain pada masa hidupnya dengan tanpa ada ganti atau imbalan. Sedangkan dalam konteks bahasa Indonesia, kata hibah berarti pemberian atau menghibahkan. Bagian yang ketiga, pengertian wasiat. Secara bahasa, wasiat berarti janji atau al-ahdu kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, baik pada saat masih hidup maupun setelah meninggal. Dalam istilah fiqih, wasiat adalah kepemilikan yang dijalankan setelah meninggal dunia melalui jalan pemberian sukarela atau tabarruk, baik berupa barang maupun manfaat. Perbedaan hibah, wasiat, dan wakaf. Hibah, waktu akad sebelum wafat. Waktu penyerahan sebelum wafat. Penerima siapa saja. Nilai harta bebas. Hukum pemberi sunnah. Hukum implemental wajib. Sedangkan wasiat, waktu akad sebelum wafat. Waktu penyerahan setelah wafat. Penerima selain ahli waris. Nilai harta maksimal 1/3, hukum pemberi sunnah, hukum implemental wajib. Sedangkan wakaf, waktu akad sebelum wafat, waktu penyerahan sebelum wafat jika sesudah wafat termasuk wasiat, penerima siapa saja, nilai harta bebas, hukum pemberi sunnah, hukum implemental wajib. Baik, selanjutnya contoh hibah, wasiat, dan wakaf.
Yang pertama, contoh hibah. Tatkala orang tua berkata kepada anaknya, rumah ini sekarang menjadi milikmu, maka secara otomatis kepemilikan rumah tersebut sudah berpindah tangan kepada anak tersebut. Yang kedua, contoh wasiat. Ketika orang tua sebelum wafat mengumpulkan semua anak-anaknya dan mengatakan, jika suatu saat nanti saya meninggal dunia, maka tolong berikan sebagian harta saya untuk masjid yang berada di samping rumah. Hal yang semacam ini termasuk ke dalam wasiat. Sebagai anak yang diwasiati oleh orang tuanya, maka hukumnya wajib untuk menjalankan wasiat tersebut. Selanjutnya, contoh wakaf. Tatkala si fulan mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid atau mewakafkan rumahnya untuk kepentingan penuntut ilmu atau semisalnya. Namun yang perlu diperhatikan dalam berwakaf adalah rukun wakaf. Rukun wakaf itu sendiri terdiri dari 4. Yang pertama, orang yang berwakaf. Yang kedua, benda yang diwakafkan. Yang ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf. Dan yang terakhir, lafaz atau ikrar wakaf. Syarat wakaf pada orang yang melaksanakannya, benda yang diwakafkan, orang yang menerima, hingga ucapan lafaz berbeda-beda. Jadi, pada intinya, wakaf adalah menahan suatu barang dan menyalurkan manfaatnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum wakaf secara umum tidak ditemukan ayat dalam Al-Quran yang menerangkan hukum wakaf secara jelas. Dalil-dalil dari Al-Quran yang dijadikan sebagai dasar bagi disyariatkannya wakaf adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang infak fi sabilillah. Hal ini dapat dimaklumi mengingat wakaf merupakan bagian dari infak fi sabilillah yang dianjurkan oleh Islam. Kata infak fi sabilillah atau menafkahkan harta di jalan Allah bersifat umum, yaitu mencakup semua bidang kemaslahatan, baik bidang keagamaan, murni maupun bidang sosial. Wakaf termasuk infak di jalan Allah, sebab manfaat yang diperoleh dari wakaf disalurkan kepada bidang-bidang tersebut. Bagian kedua, hukum hibah. Dasar hukum hibah dalam hadis Nabi Muhammad SAW antara lain hadis yang pertama yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan Nabi Muhammad SAW bersabda, hadiah, menghadiahilah kamu, niscaya bertambah kasih sayangmu sesamamu. Bagian kedua, hadis dari Rasulullah Muhammad SAW yang artinya jangan menghina seseorang tetangga jika ia memberi hadiah walaupun hanya kuku kambing. Bagian ketiga, hukum wasiat. Hukum wasiat adalah sunnah, maudhub dan mustahab. Hukum ini berlaku bagi orang yang berada dalam keadaan sehat walafiat maupun dalam keadaan sakit. Wasiat tidak diwajibkan atas seorang dengan harta tertentu kecuali bagi orang yang mempunyai tanggungan hutang atau dititipi barang titipan. Dalam hal ini Islam mewajibkan kepadanya untuk menunaikan amanah tersebut melalui wasiat. Sekian dari kami.